martang yang mahita. Damai ni debatana sumurung sia saluhu naroha. Imana mengaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Horas madihita. Akamang inang nahina holongani Kristus. Hatani debata nama kulingi hita di minggu sadarion, minggu jubilate. Dienet bo sian Yohanes biddu 10. Mamukka masian ayat 10 sada. Sahat rodi ayat 10 walu. Yohanes biddu 10 ayat 10 sada sahat rodi 10 walu. Tajahama secara responsoria. Songonom mahatani debata. Parmahan nading gaddo anggo au. Di seahon parmahan nading ganido hosana humokop aka biru-biruna. Ai si pangagaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui. Songon amai na tumadda au jala au tumadda amai jala husiahod do hosaku mokop biru-birui. Alani ido ubahe dihaolongi amai au ala hulehon hosakku asa jalokui muse. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerah-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ima sahatna. Diikat dengan satu tema, Yesus gembala yang baik. Yesus do parmahan nadinggan. Kamanginang nahina holongani Kristus, ra anggo turpuk on, na hira sude hita uboto saon, jala jot jupakta. Polado digambarkan dengan satu lukisan molotai dan akin holaro hita tu gereja wallpaper ni LCD ta di baido sada gobar Yesus nama ngabing domba. Ini mau menunjukkan bahwasannya pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, pemenuhan Allah akan hidup kita benar-benar diperhatikan Tuhan. Dangadong na luput daripada perhatian Tuhan. Molotaida musinakin turpuk epistel apalagi sudido rahita menghafali.
Pasti. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu. Kenapa bisa hafal? Karena ada juga lagunya. Tak hafal doi? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Teks epistel, teks evangelium membawa kita untuk menuju satu gembala yang baik. Ini pengakuan yang disebutkan oleh pemazmur bahwa sepanjang perjalanan hidupnya dia benar-benar merasakan Tuhan itu baik dan ia analogikan sebagai gembala. Di dalam evangelium Yesus mengatakan bahwasanya dialah gembala yang baik. Sesungguhnya akamang inang molota jaha di pasal sebelumnya, pasal 10, pasal siai, pasal 10 yang menjadi teks khotbah kita saat ini adalah lanjutan daripada pasal 9. Ahora pasal siai, percakapan antara Yesus Kristus dengan orang Farisi. Allah di pamalum Yesus Kristus adong nama pitung. Roma halak Farisi madokon. Bah, aidang dihormati ibana. Dang narosiat Tuhani ibana. Allah dang dihormati ibana ari sahabat. Allah ni ido didok Yesus nasidak kana nama pitung. Dang nama pitung secara fisik, Allah nama pitung secara rohani. Mereka bukan tidak bisa melihat secara fisik, tetapi tidak bisa melihat secara rohani. Anggo parnidan nasida sehat do. Dan adong nahurang di secara fisik nasida. Allah yang koparngolon nasida, partodion nasida, buta. Sehingga sering kehilangan arah. Ubahen ido di pasal 10, dipatuduh Yesus ma, gembala yang baik. Naboi lahu menuntun hamu, naboi mengarahkan kalian semuanya. Karena kalian sesungguhnya bisa melihat tetapi buta. Untuk itulah dibutuhkan seorang penuntun arah. Gembala yang benar-benar bisa membawa kawanan itu berjalan di arah yang benar. Halania akamang inang, molo minggu na lewat ngatadok, satu yang sering menjadi penyakit manusia adalah sering kehilangan arah. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi kehilangan arah. Biasanya kondisi-kondisi, bisa juga kondisi yang sangat sulit. Gabe kehilangan arah ibana, molo tadok nadiari minggui, adong dona sampai bunuh diri, naneng bunuh diri, apa mangulu tuluh hal ibana bercobaan bunuh diri, aletong mangulu ibana, bahasa diulah kosongoni, intinya saya kehilangan arah. Banyak orang yang kehilangan arah oleh karena pergumulan hidupnya, tetapi banyak juga orang yang kehilangan arah karena kecukupan hidupnya. Oleh karena itulah di dalam teks kita hari ini kita butuh seorang atau sosok gembala yang baik. Dan siapakah itu gembala yang baik itu? Yesus. Akamang inang nahina holongani Kristus, saya dibahen Yesus Kristus doa ka analogi, laho paurahon pangatusion di jolma.
taringot tu harajaon ne debata, taringot tu hubungan ne debata doho jolma. Jala diturpukon, digobar hodo, jala dipatudu hodo, songo dia do hubungan ni debata, songo dia do hubungan di Yesus Kristus doho jolma. Yaitu hubungan antara gembala dan domba. Gembala sesungguhnya kalau dalam konteks saat itu adalah bukan satu pekerjaan yang diinginkan oleh setiap orang, karena itu adalah strata terendah di dalam konteks kehidupan waktu itu. Tetapi sesungguhnya gembala itu sangat-sangat penting. Alai adong do gembala, nakit dibayar di si gembala yang baik do gembala upahan. Aina digarar donasida. Nina. Gembala yang baik ini benar-benar memberikan nyawanya, memikirkan apa yang seharusnya untuk dia berikan kepada domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Alai anggo gembala upahan on, ada karo rekod di son keamanannya, kebutuhannya dolan akan asing, kebutuhannya ka biru-biru naon, dapola. Alania ya dia hanya menginginkan bulunya saja, susunya saja untuk dapat dijual seperti itu. Alani ido, molo ido kok gembala yang baik berarti ada gembala yang tidak baik. Seperti itu. Untuk itulah akamang inang di orang Yesus Kristus gembala yang baik molo tapai hutihu nakin gembala yang baik itu di Mazmur nunga di orang bagaimana benar-benar Tuhan sebagai gembala memelihara hidup Daud. Di dalam teks kita hari ini juga benar-benar memberikan hidupnya, mengenal dan mau mendengar, bahkan mencari yang terhilang daripada kawanan itu. Alani ido, anggo makatetaring waktu Yesus Kristus sebagai gembala yang baik itu sudah yang pasti. Kita tidak akan ragu mengatakan itu lagi, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi apakah kita kawanan domba yang baik? Itu yang menjadi satu pokok pikiran yang harus kita renungkan kembali, ingat kembali, supaya dengan demikian kita semakin mendalami bahwa kita adalah domba-domba yang harus ikut apa kata gembala. Buasa jolma diturpukon akamang inang diumpamakan sebagai domba, dianalogikan sebagai domba. Ternyata ada sifat-sifat domba ini yang sangat mirip dengan kelakuan manusia. Dia main. Nah parjolo didok, ternyata domba ini tidak memiliki orientasi. Sipata dang diboto ibana, sipata dang ditada ibana, sipata dang diboto ibana ahado tujuan ni nguluna. Imana parjolo, napa duahon domba ini sangat mudah dipengaruhi. Itu bahen na bolu mardalan sada kawanan domba, hola salah arahna, sudidon tu si marudur-udur. Seperti itu. Sehingga sangat mudah dipengaruhi. Manusia juga ternyata juga sering sekali mudah dipengaruhi. Apakah itu pengaruh positif atau negatif? Yang pasti sering sekali mudah dipengaruhi. Nah patuluhon, ternyata domba juga cepat iri hati dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Ido ibana dibaheninna molo adong contohna di baribani sungai di baribaan. Di ida domba HP iko menyeberang sungai, buaton na dia non. Dia mau itu. Sehingga ketika dia melakukan itu, dia akhirnya terhanyut. Dia sering sekali iri hati dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Seperti itu. Itulah sifat domba juga. Baru napaupaton, domba mempunyai sifat keras kepala, sulit untuk dididik dan tidak mau diatur. Nah ini ternyata sifat-sifat domba juga. Yang kupikir
bisa saja itu kita miliki. Ala yang guna di sono nak domba na burjono. Bahita mamang alusi akamang. Baru napar pudi, ternyata domba itu dia tidak bisa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ikon gembala itu namanya menyelamatkan ibana. Ini yang kemudian ditunjukkan sebagai gambaran daripada sifat-sifat manusia. Sehingga hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dianalogikan dengan gembala dan domba. Akamang inang nahina holongani Kristus alani ido di tikyon marhite turupuk sadarion di patuduhum matuhita isido gembala yang baik itu benar-benar terjadi dan terwujud di dalam Yesus Kristus. Nah kita dok, Yesus Kristus gembala yang baik karena ia menghayati apa yang dia kerjakan. Bahkan dia mengorbankan dirinya. Takas doi marhitena ta rayahon beberapa minggu yang lalu. Bagaimana pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk kawanan domba sebagai pendamaian kepada Tuhan. Yesus juga yang kedua, dia mengenal domba-dombanya. Dia tahu sesungguhnya apa yang kita butuhkan amang inang. Itulah kenapa molo gembalai saya dibuat do tu akka japalan nalomak tu aik natio. Karena itu adalah menjadi kebutuhan. Sehingga Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan jauh lebih tahu dibanding kita. Akamang inang. Ahana urikot dihita. Alaniaha. Ala ibana dosi topahita. Pasti do. Akka nama nopa sepeda motor, mobil. Yang menciptakan itu pasti dia yang lebih tahu apa yang dibutuhkan mobil atau motor tersebut. Pasti doi. Dan mu kita boto ya tiap kamanginang. Hidup banyak si pata malu-malu bihu di ahado guara di utak-atik mobil sering sekali terjadi kebakaran mobil di jalan. Apa ternyata adong korsilet nina. Korsilet di mobil alanyaha alanunga gudang di utak-atik. Kita bayi mas speakerna, di bayi maon, dot lan akan asing lampuna sehingga dan kebutuhannya akhirnya apa yang terjadi ya kebakaran. Oleh karena itu sesungguhnya Tuhan sebagai gembala yang baik yang paling tahu apa yang kita butuhkan akamang inang. Dia mengetahui apa yang benar yang sebenarnya kita perlukan. Alaniah ala itadda ahado narikot tuhita. Alani ido akamang inang namangihut muse yang luar biasanya adalah ayat 16. Kalau kita baca tadi ayat 16, dan lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ternyata tidak cukup hanya domba yang ada dalam kawanan tersebut. Bahkan yang di luar daripada kandang itu Tuhan juga cari. Dia membawanya untuk menjadi satu kawanan yang dipimpin oleh satu gembala. Akamang inang, inilah yang bisa kita lihat bagaimana gembala yang baik itu mau mengorbankan diri, mau mendengar, mau mengenal, dan mau mencari. Akamang inang, sesungguhnya kita juga adalah gembala.
Kita semuanya adalah gembala. Alai di dalam level tertentu kita berbeda. Ada kamang inang. Alai yang bisa sitong na, kita kapar mahad sude. Alai levelnya berbeda-beda. Melepas dita mungkin itu yang sering disebut pastor atau gembala yang benar-benar harus mamaretatehon sude akan napinar mahana. Mungkin dia harus berjuang untuk itu. Sipata saya mauldo ditogihon, saya mauldo diarahon, alani berbagai macam daripada sifat dan karakter daripada orang-orang yang digembalakan. Alai sipata odo na jot dan pola dipahami. Ya dia kamang inang. Sipata nama kata tay maju ita. Olu do sipata dan apalagi jemaat nih HKBP dan apalah haru diimani padita isa sitong na gembala. Molo dipasingot doh denggan, molo contohna agak didokon ditegur. Baik pembelaan diri luar biasa. Boy do songoni atia kamang inang. Tapi sa sitong na molo contohna di gembalani akan asing, udok majo bakat tanggatan iku mak, masai benar-benar ditangihon seperti itu. Alai molo hita sibata dang haru pala ayo malo daw seperti tei nina ayang guido ngahuwa to ham yang padita. Budu songoni hati kamang inang. Tetapi sesungguhnya gembala ini benar-benar memiliki peran tertentu yang bisa melihat secara keseluruhan akamang inang. Hape anggo akadombaon, anggo akan napiran mahanon, saya horan yang record, ahana menjadi kebutuhannya. Anggo gembalai, wah di ida sude. Sian luar, sian samping, sian gijang, sian belakang, seperti itu. Akamang inang sehingga memang sulit menjadi gembala. Karena menjadi gembala harus mau berkorban, harus mau mendengar, harus mau mencari, dan juga harus mau mengenal. Seperti itu. Oleh karena itulah gembala juga harus selalu memperbaiki, meningkatkan kualitas diri, mempersiajari asa gabe gembala yang baik. Dan satu-satunya teladan adalah Yesus. Alai ipe na kita dok saluhu na hita aka gembala do dalam level yang berbeda. Gembala di tengah-tengah di keluarga, gembala di tengah-tengah di perkarijuan, gembala di tengah-tengah di aka perdalan nguluta, dan gembala juga bagi diri sendiri. Untuk itulah kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, sehingga teladan gembala yang baik yang dimiliki Kristus itu dapat juga kita miliki. Akamang inang namangihut dakolan sebagai gembala, ternyata kita juga adalah domba. Sehingga sebagai domba, sebagai kawanan domba, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kesediaan untuk mendengar. Mendengar itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Molo sipata ngahurang denggan parbinegiata itu bahena dipakai alat bantu dengar. Karena apa? Karena itu sangat kita butuhkan asa boy tabegi akka arahan tuntunan perintah dolan akan asing. Ay molo su tabegi do badisi mahita sipata mulak mahita nina basa disi HP nalasi begi songoni budu songoni.
Itu yang mau menunjukkan bahwasannya pendengaran itu, indera pendengaran itu sangat penting. Alani ido akamang inang sebagai domba, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah kita masih mau mendengar suara Tuhan? Atik nang ugugudo portibiot tabege sian suarani Tuhani. Mulu nga ugugu portibiot tabege sasitong na nang daw do hita sian ibana. Nang kaluar do hita sian kawanan i. Kalau ibaratnya pernah kita katakan amang inang, frekuensi untuk radio mulu dibayan 102,2 di sido suarani Tuhani, songoni lurus, radio najolo kan adong do garisna, mulu diputar butini naik magariso bunyi itu gijang, seperti itu. Mulu lam do ibana sian garis frekuensi itu, aruna terjadi. Lemago do suarai, lemago, mulu radio najolo kabur, adong suara-suara ribut seperti itu. Alai mulu lam jonok do ibana tu frekuensi i, lam takas di bagi ibana, suarai, ahani tampil di dalam frekuensi itu. Amang inang, ketika kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya kita telah keluar daripada kawan domba itu. Sesungguhnya kita telah keluar daripada penggembalaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai domba, kita juga dipanggil untuk memiliki frekuensi yang tepat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara selalu terhubung dengan firman-Nya, selalu terhubung dalam kebaktian-kebaktian, selalu terhubung di dalam doa-doa kita. Nakin, molo tabege tinggi akamang inang hari Jumat, dipatupan nama ibadah PHD yang pertama untuk remaja, yaitu umur 12 tahun sampai 17 tahun. Atau kelas 3 duit tahe. Mulu SMP ya. SMP kelas sada 1 SMA. Seperti itu. Buasa songoni dipikiri amang paditata do sudia keparhala do akamang inang. Karena memang kebutuhan mereka juga sesuai dengan umur mereka. Harus diberikan dan diperkenalkan dengan firman Tuhan. Umur 12 sampai 17 tahun ini tersurat doi di aturan peraturan. Alani ido sudi akan atoras akamang inang molo asa olo donasida gabe gembal domba yang baik mau mendengar sudi ma akan atoras bertanggung jawab untuk moloboi itaruhon yanakonna jam onom hari Jumat na marumur 12 1 17. Ala langsung dipatupan nama ibadah dung sidung anu marguru malua jadi anak marguru malua 16 halak gabe langsung ma ibana anggota remaja molo di huriat tahun adong pra remaja jadi dibahed do anggota remaja pra remaja jadi sude akka pra remaja tergabung matusi akan nama umur 12 tahun 17 tahun jala muse akamang inang molo taida akka pra remaja taupe bangobal gasian iba atung tibo-tibo hian do balga-balga hian edi ban molo ni ajaran sekolah minggu dang haru di pola di A B di respon B ai si batang amaila alani ido akamang inang tangya ko kamu jala tugu-tugu hamu ajari hamu asana sidape olo menangihon hatani debata. Orang tua sangat bertanggung jawab dan memiliki peran besar untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Mernida muse godang ni akka tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita bergereja sekarang. Menurut Aida
Kita semua ini hidup yang di internet, doate. Semua hidup di internet. Dan di sana berbagai macam ajaran ada. Nah, viral lo pesonari, ima Kristen progresif. Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Karena itu sudah terjadi dari dulu. Kristen progresif. Dan itu sudah terjadi juga di gereja mula-mula seperti itu. Tetapi alane adong media yang membuat viral, ya kemudian itu bisa menjadi sebuah perdebatan. Bohado bahenot tamat jaga sian ala Kristen progresif ope sangat berbahaya untuk iman kita kepada Kristus, ala niaha, ala di etong nasida. Mereka tidak menganggap lagi Alkitab itu sebagai otoritas yang mutlak dari Allah. Ala di ida nasida godangin na kontradiksi di sini. Godang na saling tabrak menabrak nina. Habis asitong na daom. Hobar mai buasa boy songoni ala di ida nasida Alkitabi hobar tu pikiran nasida sendiri. Hasitongan na sendiri. Pakilalaan ni nasida sendiri. Sehingga itu sangat berbahaya bila kemudian didengarkan anak-anak yang masih harus bertumbuh, yang belum memiliki pengenalan akan Kristus dengan kuat. Itu bahena batung sudah mahita mendukung para remaja on akamanginang asa moloboi tataruhon nasida. Rekod do aka les, rekod do aka na asing rekod alai molotadok. Kehidupan spiritual dengan kehidupan akademis yaitu sebisa mungkin harus seimbang. Bohai asabui dapot, ya kita harus mau mendengarkan. Namangihut. Domba-domba juga di dalam teks itu tadi dikatakan, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ternyata bukan hanya Tuhan saja yang harus mengenal kita, gembala saja yang mengenal domba-dombanya, tetapi domba-domba ini juga harus mengenal. Jika kita mengenal seseorang, mulu martelepok kita songoni, pasti do, kalau suara naik PTBG, ngaco tetap deh. Dan ya kamang, mulu martelepon, dak palai do kodope, itu bahena, di do ibana guarana asing, sipata, nomor gabus do. Alaniaha, alan tatadda. Kita mengenal. Kenapa harus perlu untuk mengenal akamanginang? Alanunga gudang sonari yang yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik dalam berbagai posisi dan pekerjaan. Nang paditai adong do padita gadungan. Dangi kamang madong. Polisi nagudangan sonari polisi gadungan. Di TikTok natuari adong do na mengaku-ngaku polisi sampai gabe di do guarna dikuras uang ni sahalak anak boru. Dokter gadungan ada dan berhasil di mana menjadi dokter gadungan, adongna berhasil viral do itiki pola do ibana sampai dokter ni PSSI sadililing. Wah ini luar biasa manginang dokter PSSI songoni mau lama buat dokteron alai ternyata bui dotong di ibana istri dah dan mungkin ada alai ulu ratong suami ulu ratong seperti itu. Banyak sekali amang inang yang sehingga kita harus benar-benar mengenal. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang perlu kita dengarkan. Sutung nama buat kita tuh dalam nasositong do, gak bisa salah arah kita. Oleh karena itu kita harus mampu membedakan mana gembala yang baik
yang harus kita ikuti atau mana gembala yang menyesatkan kita. Akamang Inang ternyata bukan hanya mendengar, bukan hanya mengenal, tetapi satu keputusan yang harus kita lakukan adalah mengikuti. Kita perlu mendengar gembala yang baik itu Kristus, kita perlu mengenali dengan baik gembala yang baik itu yaitu Kristus, dan yang paling perlu adalah kita harus mau mengikut Dia di dalam kehidupan kita. Mangihuton aha nanidokna. Lagui mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Ini menjadi sangat penting akamang inang. Bohado hita asagabe domba yang baik. Anggona kita dok, gembala yang baik Kristus itu kita tidak akan ragu lagi. Yang ragu adalah apakah kita menjadi domba yang baik? Bagaimana menjadi domba yang baik? Kita harus memiliki kemauan untuk mendengar. Kita juga harus memiliki pengenalan yang tepat. Dan juga kita harus memiliki keputusan untuk mengikut gembala yang baik itu. Amin, kita berdoa.